we are brave. His truth will be our guide through the day and the darkest night. Our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu online. Wah, tapi kayaknya masih pada ngantuk tuh, Bang. Aduh, kelihatan nih mukanya masih pada ngantuk. Ayo sana mandi dulu. Kalau bisa mau ibadah sekolah Minggu online, udah mandi. Sudah mandi, pakai baju yang rapi. Betul. Jangan pakai baju biasa dong. Iya, apalagi pakai baju tidur, Bang. Aduh. Ayo. Tapi tunggu dulu, Bang. Kayaknya masih ada yang makan tuh. Itu juga. Tahuan tuh. Makanannya jauhin dulu, geser dulu. Ibadah loh. Taruh aja di atas meja. Gak bakal kabur kok. Iya, gak bakal lari makanannya. Terus, kalau sudah siap, kita siapkan hati dan pikiran. Jangan lupa siapin juga kitabnya, kan mau ibadah. Nah, kita mau mulai ibadah kita tadi. Kita mau berdoa dulu, yang dipimpin sama Bang Steve. Nah, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami sampai pada saat ini. Sebentar kami ibadah ya Tuhan, kita Tuhan supaya kami bisa ibadah dengan baik, dengan cermat, dan kami bisa memperhatikan kakak-kakak abang-abang di sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih lagu baru. Lagu baru Bang? Iya dong, judulnya Matahari yang Bersinar. Tapi kalau nyanyi anaknya rame-rame ya. Iya, biasanya kita rame-rame, gak cuma berdua. Kita panggil yuk, Kak Ola, Kak Ade. Halo, kita mau nyanyi ya? Kita nyanyi ya adik-adik, kita sama-sama berdiri. Kita nyanyi. Begitu
bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Lawanlah Godaan. Kita bersama-sama ya. Adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sekarang sama-sama kita buka kitab kita. Yuk, mana kitabnya? Udah ada? Nah, kita buka, kita mau baca kitab kita sama-sama dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Ayo dibuka. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Gampang dong ya nyari kitab Roma. Ada di mana? Perjanjian Baru. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah ya. Yuk sama-sama kita baca Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab Roma. Kalian tahu kitab Roma itu merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang-orang di Roma adik-adik. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, apa yang tadi kita baca di Alkitab, kamu mau tanya dulu nih. Tadi pagi pas bangun tidur, kalian bangun jam berapa? Ayo. Jam berapa? Wah, ada yang bangun jam 6, ada yang bangun jam setengah 7, mungkin jam 7. Jam 8, apa? Ada yang baru bangun pas baru mau ibadah online, baru bangun. Jangan-jangan ibadah online-nya belum mandi nih, langsung buru-buru karena baru dibangunin. Wah, beda-beda ya kalian bangunnya. Ada yang pagi, ada yang agak siang. Wah, semakin pagi kita bangun, biasanya apa? Semakin banyak kegiatan yang bisa kita lakukan setelahnya, bener gak? Nah, adik-adik, tadi di ayat yang ke-11, di sini juga disebutin nih tentang bangun tidur, bangun dari tidur. Nah, tapi apakah yang dimaksud di ayat ini
orang-orang di Roma itu lagi pada tidur juga kayak adik-adik tadi malam, terus dibangunin di pagi hari. Wah, ternyata maksudnya bukan seperti itu ya adik-adik. Bangun tidur di ayat 11 ini dikatakan bahwa waktunya sekarang bagi kamu untuk bangun dari tidur. Maksudnya adalah untuk meninggalkan dosa-dosa adik-adik, untuk segera bergerak melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tinggalin nih semua dosa-dosa. Bangun yuk dari tidur, tinggalin semua dosa-dosa, dan yuk kita lakuin hal-hal yang Tuhan inginkan. Makanya selanjutnya di ayat ke-12 dibilang apa? Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita disuruh ninggalin kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Wah, kalau dengar kata terang, pasti adik-adik inget ya apa yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, bahwa kita ini sebenarnya adalah anak-anak terang, hidupnya harus dalam terang. Nah, untuk lebih jelas lagi sambil ingat-ingat, kakak mau baca ini buat kalian, apa sih yang dimaksud dengan perbuatan kegelapan itu? Contoh-contohnya yang harus kita tinggalin apa aja? Kakak mau baca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 nih ya. Kakak bacain untuk kita semua ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, dari contoh-contoh perbuatan kegelapan yang tadi kakak baca ini, adakah dari hal-hal itu yang masih sering kita lakukan? Wah, tadi ada apa tuh? Ada perselisihan, masih ada nggak yang suka berantem? Ada iri hati, masih ada nggak yang di dalam hatinya masih sering rasa iri sama adiknya, sama abang atau kakaknya? Atau sebutin juga nih, ada amarah. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Kalau dikasih tauin sama mama papanya malah balik marah, ada? Wah, ternyata Tuhan mau kita semua meninggalkan itu semua adik-adik. Tuhan mau kita hidup dengan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa sih perlengkapan senjata terang itu? Perlengkapan senjata terang yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya kakak mau baca ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 8. Biar lebih jelas nih. 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Maksudnya apa? Oh, di sini dikasih tahu kita sebagai orang-orang siang, maksudnya sebagai anak-anak terang nih adik-adik, kita harus mengenakan iman kita kepada Tuhan, dan kita juga harus punya kasih di dalam hati kita, dan yang paling penting juga kita harus punya pengharapan dalam Tuhan. Jadi hidup dengan perlengkapan senjata terang itu berarti kita punya iman, kasih, dan pengharapan. Itu semua bisa kita dapat dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau hidup dalam terang, hidup mengenakan perlengkapan senjata terang, kita nggak boleh jauh-jauh nih dari yang namanya firman Tuhan. Kita harus suka baca firman Tuhan, kita harus senang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita mampu hidup dalam terang dan menjauhi kegelapan. Kita mampu melawan godaan-godaan dosa yang menghampiri kita. Nah, adik-adik, tadi kakak udah mengatakan kan bahwa kita harus segera meninggalkan kegelapan dan hidup di dalam terang. Sebagai anak-anak terang nih adik-adik, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita harus menggunakan waktu yang kita punya dengan baik, dengan bermanfaat, memanfaatkan waktu dengan baik. Yaitu maksudnya gimana kak? Maksudnya adalah kita nggak boleh nih, satu, menyepelekan waktu yang kita punya, dan yang kedua, kita harus mulai meninggalkan sifat malas dan menunda-nunda yang kita miliki. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kakak mau tunjukin satu buah video nih buat kalian. Kita sama-sama tonton yuk.
kita bisa lihat adik-adik bahwa ada seorang bapak yang diberi kesempatan sama seorang raja untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Pengen apa? Emas, harta, ya kan adik-adik? Nah, makanya si rajanya kasih kesempatan. Tapi sayangnya si bapak ini tidak segera memanfaatkan kesempatan yang dia punya. Dia menyepelekan waktu yang sang raja berikan. Dia malah keasikan melakukan hal yang lain, merasa waktunya masih banyak. Sampai akhirnya ketika dia tiba di depan istana, apa yang terjadi? Wah, mataharinya udah keburu terbenam dan gerbang istananya sudah tertutup, sehingga dia akhirnya gak dapet apa-apa adik-adik. Adik-adik, begitu juga adik-adik dengan waktu yang kita punya. Kalian nyadar gak sih kalau waktu itu adalah sesuatu yang terus berjalan? Bener gak? Waktu itu tidak bisa kembali. Bahkan waktu yang baru berlalu sedetik, semenit, itu gak bisa ada lagi adik-adik. Semuanya terus berjalan dan semuanya terus berlalu. Oleh sebab itu, tadi dikatakan kan, kita gak boleh menyepelekan waktu dan kita gak boleh menunda-nunda. Contohnya gimana kak? Contohnya nih, yang paling simpel dalam hal belajar aja kali ya. Sekarang nih, kalian belajar di mana sih? Di rumah ya, nggak ada yang pergi ke sekolah. Dulu kalau belajar di sekolah mungkin hitungan waktunya lebih teratur, bener gak? Jam 7 harus sudah di sekolah, jam segini ganti pelajaran ini, dan seterusnya. Istirahatnya juga terjadwal. Mungkin dengan belajar di rumah seperti sekarang, kalian merasa lebih santai, bener gak? Ya kan? Kalau santai, jangan-jangan adik-adik jadi menyepelekan waktu. Ya udah deh, belajarnya di rumah ini. Siap-siap mau belajarnya ntaran lagi. Kan nggak mesti ngumpulin nggak mesti ngumpulin PR ke ibu guru di sekolah. Ya udah aku ngerjainnya ntaran lagi aja deh. Jadi adik-adik menunda. Itu tentang belajar. Padahal dimanapun belajarnya, tetap aja namanya belajar ya adik-adik. Harus sungguh-sungguh dan fokus. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya tentang misalnya ini nih, ibadah online ini. Kalian udah tahu kalau hari Minggu itu waktunya ibadah online. Terus karena kalian mungkin berpikir, ntar lagi deh, siangan dikit ibadah online-nya. Aku mau ini dulu, mau nonton film kartun dulu. Atau ntar aja deh, sore aku mau main dulu sama temen aku. Akhirnya tertunda. Ketika sudah jauh malam, terus kalian berpikir apa? Ya udah deh, masih ada ibadah online minggu depan. Padahal memang kita tahu apakah minggu depan kita masih punya kesempatan untuk beribadah online. Karena apa adik-adik? Seperti yang dikatakan firman Tuhan juga, bahwa waktu kita ada di dunia ini kita nggak tahu sampai kapan. Oleh sebab itu, di ayat yang tadi nih yang kita baca, kita diminta untuk segera bangun dari tidur kita, meninggalkan dosa kita, supaya kita bergegas, kita segera melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai anak-anak terang. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan berpikir, aku kan masih kecil kak, masih kelas 4, kelas 5, kelas 6, ntar aja deh aku ngelakuin firman Tuhannya kalau udah SMP. Wah, jangan kayak gitu ya. Karena kita nggak tahu adik-adik sampai mana kita bisa ada di dunia ini dan kita punya kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama manfaatkan waktu yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pengajaran dari Kak Ola ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi kakak share info juga, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa adik-adik berikan ke gereja lewat situasi sektor kalian, atau kalian bisa juga berikan ke sekretariat di gereja, atau juga bisa kalian transfer. Gitu ya adik-adik ya, sudah mengerti? Nah kita akan menyanyikan lagu persembahan di Son Adong Buat Tuhan. Di son adong buat
Mari sama-sama kita akan nyanyikan lagu Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal dan yang kami muliakan ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Kau telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, berkatilah mama papa kami, berkatilah adik kakak kami, berkatilah kota kami, kota Bogor ini, berkatilah gereja kami, berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar setiap orang-orang yang kami sayangi dan kasihi dalam keadaan yang sehat dan baik, dan juga bisa hidup terus semakin menjadi berkat dari hari ke hari ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Kau yang sertai kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan, biarlah kami melakukan hal-hal yang baik, menggunakan waktu kami dengan baik seperti apa yang tadi sudah kami dengarkan dalam firman. Di atas semuanya itu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mau tahu kan lagu seperti apa? Ini dia yang udah ngumpulinnya. Kita lihat ya. Thank you, Lord, for the small things, like me and her on a porch swing, for summer nights and fireflies and the sound of my old six string. Blessings on blessings on blessings on blessings. If I still got breath in these lungs, then that's all I need to get down on my knees and be thankful for all that He's done. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Yeah, I just wanna say thank you, Lord. Oh, now. Thank you, Lord, for the hard times, for lighting the way in the dark times, for pulling me in, for giving again the times that I took it too far. I gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same, and I don't say thank you enough. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. I just wanna say thank you, Lord. Oh yeah. Praise up, eyes closed. One thing I
I just wanna thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord, thank you, Lord. Nah, adik-adik, untuk aktivitas yang minggu hari ini, tugasnya adalah kita membuat jadwal kegiatan kita selama 1 hari ini. Dari kita bangun tidur sampai nanti malam kita tidur lagi. Ini ya Bang contohin ya, misalnya Bang Jimmy bangun jam 6, ya kan? Itu ngapain? Tulis, misalnya bangun. Terus abang berdoa 10 menit, jam 6 lewat 10 dari bangun tidur, berdoa plus 1. Terus Mandi bang, mandi bang. mandi, langsung mandi ya. Hanya abang mandi jam 6 lewat 10 sampai jam 6 lewat 20 mandi dan seterusnya sampai kalian tidur. Misalnya jam berapa ibadah online-nya, ditulis di kertas, lalu nanti berfoto dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Dikerjakan hari ini ya adik-adik. Hari ini juga ya bang? Harus hari ini. Wah, ingat gak sih bang? Tanggal berapa? Iya, ada pengumuman juga ya. Apa tuh pengumumannya bang? Minggu depan kita kan udah ujian bang. Oh iya, sekolah minggu juga ada ujian loh adik-adik. Nah, bahannya itu dari kita naik kelas sampai saat ini bang. Oh sampai pengajaran minggu ini bang? Iya. Oh udah berapa tuh? Pokoknya udah banyak. Wah, kalau abang yakin sih pasti anak sekolah minggu bisa. Abang juga pasti yakin kalian pasti bisa mengerjakan ujian sekolah minggunya. Jangan lupa ya adik-adik disiapkan pelajarannya, dibaca-baca lagi yang sudah kalian tulis. Kalau sekarang kan online, boleh lihat lagi video-videonya, dipelajari. Nanti keluar di tanggal 6 September. Udah di rumah ya? Iya. Berarti pulangnya kemana? Siapa yang pulang dong? Kita aja lah yang pulang bang. Ya Pak, kalau gitu Oke. sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.